Anies Baswedan satu-satunya kandidat capres kuat dari luar lingkaran Jokowi. Pengamat belak-belakan soal ini. Dan insya Allah nanti kita bisa bekerja sama dengan baik. Dan saya berharap nanti proses berikutnya bisa tuntas supaya terus bisa mulai bekerja. Itu aja dulu. Belum tahu karena menurut saya baca biar nggak salah ya. Jadi berdasarkan PP nomor 12 tahun 2018 nanti proses ini dilanjutkan dengan pengusulan kepada Presiden melalui Mendagri. Ini semua tidak mungkin terjadi bila tidak ada arahan leadership yang kuat. Pertama, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang telah memberikan support penuh dan peran sentral sehingga integrasi bisa terjadi. Kalau ikut bantu Jakarta, terima kasih. Walaupun sambil ngomong macam-macam sama gubernur, it's okay. Bantu Jakarta, it's okay. Sambil mana ya apa-apa. Tapi penting bantu Jakarta, selamatin sama satu keluarga. Karena yang saya ingin adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa melewati. Tidak pernah ada di Jakarta Christmas Carol. Saya lahir dan besar di Jakarta, tidak pernah ada. Baru terjadi di zaman Anies Baswedan. Tidak pernah ada rumah ibadah Hindu Tamil. Sampai pemuka agamanya berpidato menangis sejak zaman merdeka. Kita meminta. Dan baru kali ini di masa Anies kami mendapatkan izin untuk mendirikan rumah ibadah Hindu Tamil. Tidak pernah ada permintaan untuk hari libur di hari Dipawali. Di masa Anies itu dianjurkan untuk libur kepada perusahaan-perusahaan. Jadi kalau dikatakan politik identitas dikaitkan ke Anies, itu orang lagi ngimpi, berimajinasi sendiri, mengkritisi imajinasinya sendiri. Karena Anies dalam konteks kebinekaan, dalam konteks ini sangat orang yang plural. Christmas Carol sudah berapa tahun berlangsung di Jakarta? 3 tahun. Mau ke 3 tahunnya ini. Sebelumnya tidak pernah ada. Ya, kami melihat bahwa ada 10 kemunduran yang menjadi catatan dari fraksi PSI selama 3 tahun kepemimpinan dari Pak Anies Baswedan. Yang menurut saya kita bahas 3 hal saja. Yang pertama, misalnya soal air bersih. Air bersih ini nanti tahun 2023 akan ada handover dari Aitra Palija kepada negara, kepada Pemprov DKI Jakarta. Nah ini sampai sekarang belum ada reevaluasi aset, menghitung aset-aset yang dimiliki oleh Aitra dan Palija agar nantinya diserahkan kepada negara. Nah ini PMD-nya sangat kecil, air bersih. Ini kita pertanyakan komitmen dari Pak Anies dalam penyediaan air bersih di Jakarta. Yang kedua tentunya soal transparansi anggaran misalnya, yang dimana di tahap perencanaan sekarang seperti ini belum dipublikasikan di apbdjakarta.go.id. Hal itu penting agar masyarakat bisa menilai uangnya mau diapakan, uangnya akan dibelanjakan untuk apa. Yang terakhir misalnya kami mempertanyakan lagi soal komitmen fee Formula E sebesar 560 miliar yang sampai sekarang tampak tidak jelas apakah uang tersebut bisa dikembalikan atau tidak. Karena itu adalah uang yang cukup besar, sedangkan kita dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, kami merasa uang segitu besar harusnya bisa digunakan kembali untuk recovery ekonomi dari pandemi COVID-19. Jadi itu 3 di antara 10-nya. Kritik ini sudah disampaikan langsung ke Pak Anies belum selama 3 tahun ini, selama berjalan pemerintahannya? Ya tentu kami sampaikan dalam rapat-rapat komisi berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Misalnya tadi soal Formula E, ini kan sudah menjadi concern bukan hanya dari fraksi PSI, tapi di seluruh anggota DPRD di Komisi E, mayoritas ingin agar Formula E itu ditarik gitu ya, uang komitmen fee-nya. Karena kami melihat bahwa tidak mungkin lagi melaksanakan Formula E itu pada tahun ini. Dan walaupun tahun depan, menurut saya fokus anggaran harus kepada pemulihan ekonomi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai satu-satunya calon presiden potensial yang berada di luar lingkar kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Melansir wartaekonomi.go.id, jaringan suara.com. Meskipun demikian, Anies dianggap tidak bisa memanfaatkan kelompok yang kontra terhadap pemerintah, lantaran kelompok-kelompok tersebut tidak serta-merta memilih Anies. Artinya kalau ada presentase masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah, oposan sikap politiknya otomatis dukung Anies karena dari 10 nama ini orangnya istana semua. All Jokowi Smith. Hanya menyisakan Anies Baswedan. Problemnya orang yang oposan, kritis, orang yang tidak puas terhadap pemerintah tidak mampu dikonversi total oleh Anies. Kata Adi dalam diskusi rilis survei terbaru Parameter Politik Indonesia, Ahad 6 Maret. Dia mencontohkan elektabilitas Anies cenderung kecil jika dalam survei diikutkan variabel lain yang juga di luar lingkar kekuasaan seperti Ustadz Abdul Somad dan Jenderal Gatot Nurmantio. Namun ketika dua nama tersebut tidak dimasukkan dalam variabel survei, maka perolehan suara Anies mengalami kenaikan. Artinya pemilih kritis yang selama ini ada tidak semua ke Anies, dia terdistribusi ke tokoh lain. Abdul Somad, Gatot, itu artinya orang yang selama ini anti terhadap pemerintah, tidak puas terhadap kinerja Jokowi, tidak otomatis lari ke Anies Baswedan. Begitulah ujar dia. Tidak hanya itu, Adi mengatakan suara pemilih Islam yang kecewa terhadap pemerintah Jokowi juga tidak otomatis ke Anies, melainkan terdistribusi ke nama-nama lain seperti Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Jadi sekalipun Prabowo berkoalisi dengan pemerintah, sedikit banyak dia maafkan pemilih Islam yang kritis, begitulah tuturnya. Namun Adi menambahkan ketika survei tidak mengikuti nama Prabowo dan Sandiaga dalam survei, maka kelompok Islam akan terdistribusi ke Anies semua. Kalau ada sosok Islam yang beririsan dengan kelompok-kelompok Islam lain, kelompok-kelompok kritis yang kecewa terhadap pemerintah, saya kira di situ problem Anies. Apakah bisa mengonversi kekecewaan umat Islam hanya menjadi miliknya, atau justru dia akan terdistribusi ke yang lain? Begitulah jelasnya. Ini semua tidak mungkin terjadi bila tidak ada arahan leadership yang kuat. Pertama, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang telah memberikan support penuh dan peran sentral sehingga integrasi bisa terjadi. Kalau ikut bantu Jakarta, terima kasih. Walaupun sambil ngomong macam-macam sama gubernurnya, it's okay. Bantu Jakarta, it's okay. Sambil marah apa-apa, tapi penting bantuin Jakarta. Selamatin sama satu keluarga. Karena saya ingin adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa jalan